Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam kajian Kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum. Pada kesempatan ini sudah bagian ke-8. Kalau sebelumnya kita sudah membahas pasal 1 dan pasal 2, maka pada kesempatan ini kita insya Allah akan masuk di pembahasan yang ketiga atau fasal yang ketiga. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati alaihi. Pada fasal ketiga ini kita akan membahas tentang, pertama tentang memilih ilmu, kemudian memilih guru, yang ketiga memilih teman, dan yang keempat tentang ketabahan dalam mencari ilmu. Mari kita mulai dari bagian pertama dari pasal ketiga itu, yaitu tentang memilih ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yambaghi li talibil ilmi ayyakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Seorang pencari ilmu, seorang pelajar, siswa, mahasiswa, santri, hendaklah memilih ilmu yang terbaik dan ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan agamanya pada saat itu, ya. Yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat itu. Contohnya seperti sholat, ya. Ilmu tentang sholat itu harus termasuk ilmu-ilmu yang didahulukan karena akan digunakan pada saat itu, ya. Kemudian ilmu yang dibutuhkan untuk waktu yang akan datang. Yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mungkin pada saat dipelajari, ya, ilmu itu tidak serta-merta diamalkan karena mungkin belum terpenuhi syarat-syaratnya. Contoh ilmu tentang zakat, kemudian ilmu tentang haji, ya. Ilmu tentang zakat kan kalau dipelajari belum tentu kita sudah wajib zakat pada saat itu. Karena misalkan belum memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Ilmu tentang haji dipelajari saat itu, tapi belum tentu juga bisa langsung dilaksanakan pada saat itu. Karena misalkan belum memenuhi syarat mampu untuk melaksanakan haji, ya. Wa yuqaddima ilmat tauhidi wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalil. Kemudian hendaknya mendahulukan mempelajari ilmu tauhid, ya. Yang harus dipelajari pertama kali yang paling didahulukan adalah ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang mengesahkan Allah, ilmu bagaimana mengenal Allah, ya, beserta dengan dalil-dalilnya tentunya, ya. Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang merupakan pondasi, merupakan ilmu yang
asasi, ilmu yang pokok dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, kemudian ilmu ini juga harus dengan dalil, ya. Mengenal Allah dengan dalil. Maksud dalil di sini adalah argumen, baik itu yang sifatnya akli, ya, akli itu logika, maupun nakli, mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah atau dari hadis. Karena, ya, pada bagian selanjutnya disebutkan fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkid dalil. Bitarkil istidlal, ya. Karena orang yang imannya hanya taklid, ya, mengenal Allahnya hanya ikut orang saja, gitu. Misalkan Kiai A atau Ustadz A mengatakan, ya Allah itu ada, Allah itu esa, dia hanya cukup sampai di situ. Nah, ini namanya taklid, ya. Taklid. Membeo, hanya ikut-ikutan saja. Maka, kata penyusun kitab ini, walaupun iman orang seperti ini tuh ya sah-sah aja, bener aja, gitu. Tapi berdosa, gitu. Kenapa berdosa? Karena dia berhenti di situ saja. Semestinya kita nih, semua kita umat muslim, imannya itu jangan iman orang yang taklid. Setelah kita taklid itu, setelah kita ikut orang, ikut guru kita, atau ikut kiai siapa, atau ikut orang tua kita, tapi kita juga harus berusaha mencari dan mengetahui, memahami dalil-dalilnya, ya. Maka nanti iman kita meningkat menjadi ittiba, ya. Ittiba, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita tidak boleh berhenti hanya sekedar tahu saja, tapi juga kita harus mengetahui argumentasinya, harus mengetahui dalilnya. Kenapa seseorang yang taklid itu, ikut-ikutan itu berdosa? Karena dia termasuk orang yang tidak bersyukur atas nikmat akal, nikmat pikiran yang diberikan oleh Allah, yang harusnya digunakan nih untuk berpikir, untuk mencari tahu, ya, tentang dalil-dalilnya. Kemudian wa yakhtarul atiqa dunal muhdasat, ya. Hendaklah seorang pencari ilmu itu memilih ilmu yang terdahulu. Di sini disebut ilmu atik, ilmu yang kuno. Maksudnya adalah ilmunya para nabi, ya, ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmunya para sahabat, ilmunya para tabiin dan tabi'in. Ini yang disebut dengan ilmu atik, ya, atau ilmu al-qadim, ilmu yang terdahulu. Dunal muhdasat, ya. Jangan memilih, katanya, ilmu yang tergolong baru, ya. Ilmu baru ini maksudnya apa? Contohnya adalah ilmu mantik, ya, ilmu tentang logika lah, kemudian filsafat, ilmu berdebat, gitu. Sebenarnya untuk sebagian orang ilmu-ilmu ini ya sah-sah aja, tapi sekedar untuk bagaimana meyakinkan orang yang belum yakin, ya, dengan logikanya, dengan kemampuan berdebatnya, bagaimana memahamkan orang tentang misalkan keberadaan Allah, tentang keesaan Allah, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ilmu-ilmu ini menjadi ilmu yang terus digunakan, terus kita menggunakan ilmu debat misalkan, apa-apa didebat, sehingga melupakan kita dari kewajiban kita. Banyak orang yang berdebat, kemudian terus berdebat,
lupa sholat, lupa ngaji, lupa melakukan kebaikan, lupa tanggung jawab. Ini yang tidak boleh. Qalu alaikum bil atiki wa iyyakum wal muhdasat. Ya, para ulama mengatakan tekunilah oleh kalian ilmu terdahulu, yaitu tadi ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin dan para tabiin. Wa iyyakum bil muhdasat, dan kamu harus hati-hati katanya dengan ilmu-ilmu yang baru. Jangan sampai ilmu-ilmu yang baru itu justru mendominasi, akhirnya melupakan ilmu-ilmu yang harusnya kita amalkan, ya. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadal alladzi dhahara ba'da inqiradil akabir minal ulama fa innahu yub'idu at-taliba 'anil fiqhi wa yudayyi'ul umur, ya. Wa yurisul wahsyata wal adawata wa huwa min asyratis sa'ah wa irtifa'il ilmi wal fiqhi kada warada fil hadis, ya. Kemudian takutlah kamu akan sibuknya dirimu dengan perdebatan yang nampak setelah tiadanya ulama-ulama besar. Artinya karena kita terlena dengan ilmu-ilmu baru tadi, akhirnya kita lebih sering berdebat, banyak sekali berdebat, dan itu yang menyebabkan seseorang yang sedang mencari ilmu itu jauh dari ilmu fikih, ya. Dia akhirnya tidak melaksanakan ilmu-ilmu yang harusnya dia praktekkan, dia amalkan. Hanya menghabiskan waktunya, hanya menghabiskan usianya tanpa guna akhirnya. Menumbuhkan sikap resah dan gemar bermusuhan gitu. Kalau orang udah suka berdebat, suka adu argumen, akhirnya ilmu yang harusnya dia amalkan dia lupakan, akhirnya dia sibuk saja dengan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, dan akhirnya menghabiskan umurnya dengan sesuatu yang tidak berguna, ya. Sampai sini dulu ya untuk bagian bagaimana kita memilih ilmu yang tepat untuk kita. Insya Allah pada kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya mencari guru gitu ya, dalam rangka kita mencari ilmu. Insya Allah mudah-mudahan ada umur kita pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.